Selasa, 21 April 2026, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat di Kalimantan Timur, Kaltim, akan menggelar aksi demo di Samarinda, ibu kota Provinsi Kaltim. Aksi 21 April digagas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim untuk menyampaikan aspirasi rakyat terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Masud dan Wagub Kaltim, Seno Aji. Bukan hanya mahasiswa, namun sejumlah elemen masyarakat sipil juga akan ikut menyuarakan aspirasinya terkait sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Masud yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pantauan lapangan jurnalis tribunkaltim.co di Samarinda, berikut deretan fakta terkini jelang aksi 21 April di ibu kota Kaltim. 1. Titik kumpul dan titik demo. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan rencana aksi besar-besaran yang akan digelar pada 21 April 2026 mendatang telah memenuhi seluruh prosedur administrasi dan perizinan. Koordinator aksi, Erly Sofiansyah menegaskan komitmen untuk menjaga aksi tetap tertib, damai, dan bebas dari tindakan anarkis. Dengan melibatkan 75 organisasi dengan latar belakang berbeda, Erly memastikan seluruh massa akan bergerak di bawah satu komando. Setiap lembaga memiliki koordinator internal masing-masing, namun instruksi utama tetap berada di tangan koordinator lapangan, Korlap, dan sekretaris Korlap Aliansi. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 8 atau pukul 9 WITA dengan titik kumpul utama di Islamic Center Samarinda. Setelah massa terkumpul, kemudian massa bergerak ke titik pertama yaitu kantor DPRD Provinsi Kaltim di Jalan Teguh Umar nomor 1, Samarinda, guna menyampaikan tuntutan mereka. Aliansi mengaku telah menyurati pimpinan DPRD jauh-jauh hari dan sangat berharap anggota Dewan bersedia menemui massa secara langsung. Jika kesepakatan di DPRD telah tercapai, massa akan bergeser ke kantor gubernur di Jalan Gajah Mada untuk melanjutkan tuntutan hingga tuntas. Dua tuntutan aksi 21 April. Koordinator lapangan aksi 21 April, Erly Sofiansyah menjelaskan ada 3 poin utama yang akan disuarakan. Tiga, sediakan posko menginap. Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Bella, memprediksi arus massa tidak hanya datang dari warga lokal Samarinda saja. Sejumlah perwakilan masyarakat dari Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kukar, hingga Kutai Timur, Kutim, diperkirakan bakal merapat untuk bergabung dalam barisan aksi tersebut. Untuk itu, pihak aliansi telah menyiapkan posko yang berlokasi di Jalan Mayor Jenderal S. Parman, Gunung Kelua, bagi para peserta yang memerlukan tempat beristirahat. Menurut Bella, adanya tempat menginap ini penting mengingat aksi direncanakan mulai bergerak sejak pukul 08.00 WITA. Dengan menginap di posko, para peserta dari luar daerah bisa lebih siap dan tidak terburu-buru saat hari pelaksanaan. Tak hanya sekadar tempat berteduh, Bella juga memastikan segala kebutuhan dasar para peserta akan diupayakan oleh pihak aliansi agar massa tetap dalam kondisi prima saat menyuarakan aspirasi. 4. Dukungan warga lewat posko donasi. Posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang menjadi titik pusat pengumpulan bantuan kini mulai dipenuhi berbagai logistik untuk menunjang kebutuhan para demonstran. Sejak dibuka Senin, 17 April 2026, posko yang terletak di Jalan Mayor Jenderal S. Parman, Gunung Kelua, tampak mulai disesaki oleh tumpukan karton air mineral. Pemandangan serupa juga terlihat di posko kedua yang berada di kawasan strategis di depan Mall Lembuswana. Bantuan terus mengalir dari masyarakat kecil. Ada ibu-ibu yang membawa barang bekas dan menyumbang Rp20.000, warga dari Kukar membawa singkong dan pisang, bahkan kemarin sore ada anak kecil yang memberikan uang Rp1.000 ke posko, ujar Erly kepada Tribun Kaltim pada Kamis, 16 April 2026. Relawan aksi, Irma Suryani, membenarkan kiriman bantuan dari berbagai elemen masyarakat tidak berhenti masuk ke meja relawan di posko. Melihat besarnya antusiasme warga, relawan kini menambah satu titik posko lagi yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, tepat di depan kompleks kantor Gubernur Kaltim. Penambahan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin menyalurkan dukungan, baik dalam bentuk barang maupun dana melalui tunai dan pembayaran digital. Hingga laporan terakhir diterima, dana yang terkumpul telah menyentuh angka yang cukup signifikan. Kalau nggak salah tadi malam terakhir 27 juta, ungkapnya, Jumat, 17 April 2026. Irma memperkirakan angka tersebut akan terus merangkak naik setiap harinya hingga hari pelaksanaan demonstrasi nanti. Dana yang masuk tersebut nantinya akan digunakan untuk menutup biaya operasional di lapangan, termasuk penyewaan alat pengeras suara.
Selain bantuan materi, kata Irma, masyarakat yang datang ke posko juga kerap menitipkan pesan-pesan penyemangat bagi para relawan. Dukungan moral ini dianggap sebagai pelecut semangat bagi para relawan yang akan menyuarakan aspirasi mereka di jalanan. 5 respons Gubernur dan DPRD Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, angkat bicara mengenai rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim 21 April mendatang. Respons ini ia sampaikan di tengah suasana pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Toraja, IKAT, Wilayah Kalimantan Timur, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, PMTI, di Gedung Oda Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Sabtu, 18 April 2026, malam. Di depan tamu yang hadir, Rudi menyebut bahwa status Kaltim saat ini bukan lagi sekadar provinsi biasa, melainkan etalase Indonesia karena adanya Ibu Kota Nusantara, IKN. Karena menjadi pusat perhatian, ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga kesejukan dan kondusivitas daerah. Dia menegaskan, meski negara menjamin kebebasan berpendapat, namun cara penyampaiannya harus tetap elegan dan tidak merusak kepentingan publik. Ia juga mewanti-wanti agar aksi nanti tidak sampai mengganggu ketertiban masyarakat luas. Menurutnya, kerugian akibat kerusuhan akan dirasakan langsung oleh warga Kaltim sendiri. Rudi menekankan dirinya tidak ingin nama baik Kaltim yang selama ini dikenal sangat aman, justru tercoreng oleh hal-hal yang tidak substansial dalam menyampaikan aspirasi. Apalagi, kata dia, salah satu alasan kuat Kaltim dipilih menjadi lokasi ibu kota negara adalah karena stabilitas keamanannya yang selama ini menjadi barometer nasional. Rudi justru mendorong agar para pengunjuk rasa lebih mengedepankan ruang dialog. Ia mengaku sangat terbuka untuk duduk bersama dan berdiskusi langsung, ketimbang saling berhadapan di jalanan. Bahkan, Rudi memastikan akses menuju kantor gubernur terbuka bagi siapa saja, baik dari organisasi mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan. Baginya, tidak ada sekat antara pemimpin dan rakyat karena ia memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat di Bumi Etam. Sementara itu, Wakil DPRD Kaltim, Ananda Emira Muiz, angkat bicara. Ia menegaskan pihak legislatif tidak akan menghalangi aksi tersebut karena merupakan hak konstitusional. Namun, ia menitipkan pesan kuat agar aksi dapat berlangsung secara damai, tertib, dan tidak mengarah pada tindakan yang merugikan berbagai pihak. Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menekankan, kegiatan unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Ia memastikan, lembaga Dewan sudah menyiapkan mekanisme penerimaan masa aksi, termasuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan demonstran dengan anggota Dewan. Kami mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Itu adalah bagian dari demokrasi, dan kami siap menerima dengan dialog, katanya.